Namun Song Lang dan Zhao Cheng tidak tinggal diam, dan mereka juga melancarkan serangan mereka ke arah Liu Yue. Alhasil serangan mereka pun saling berbenturan hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar, bahkan Song Lang dan Zhao Cheng harus berlutut agar dapat menahan dampak dari benturan serangan mereka. Apakah kita berhasil? Tidak mungkin, dia masih berdiri tanpa terluka. Liu Yue pun langsung menyiapkan dua mantra rune untuk menyerang Song Lang dan Zhao Cheng. Hai, ini saatnya kita sedikit lebih serius. Seketika Liu Yue pun langsung mengarahkan serangannya yang berwujud burung petir itu ke arah Song Lang dan Zhao Cheng yang langsung mengenai mereka berdua hingga gosong dan mengeluarkan asap. Selesai, ternyata benar, kalian berdua tidak pantas menantang masterku. Dia menggunakan atribut guntur, sepertinya aku harus pergi ke jurang Changwu lagi, untuk menemukan ranah breaking object dengan atribut guntur untuk Liu Yue. Saudara junior He, apa kau hanya akan diam saja dan tidak mengambil tindakan? Kami di sini untukmu. Sial, Song Lang memanggil namaku di saat seperti ini. Kalian berdua saja tidak mampu mengalahkannya, memangnya aku bisa berbuat apa untuk kalian? Ternyata masih ada satu lagi sampah yang harus diurus. Liu Yue pun langsung menyerang He Xiangsheng dengan mantra rune yang langsung mengenainya. Sial, kenapa tubuhku langsung tertunduk dan tidak bisa digerakkan? Haha, aku jelas membidik Song Lang, kenapa kau yang kena? Sepertinya aku salah target. Liu Yue, sudah cukup, mundurlah. Master Bai, beraninya kau memprovokasi aula penegakan hukum dengan serius, kau telah memanfaatkan kekuatan muridmu untuk melawan aula penegakan hukum. Aula penegakan hukum tidak akan tinggal diam. Tunggu saja dan sesali, apa? Menyesal. Seharusnya kalian bertiga yang menyesal untuk sekarang. Master Bai, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Berlutut, aura dan tekanan ini, tidak mungkin. Master Bai memang sangat overpower 10 tahun yang lalu, sekarang seharusnya dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba muncul kilatan petir dan ledakan di sekitar Gunung King Luan. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa mengeluarkan aura sebesar ini? Jangan panik. Ini adalah puncak King Luan, aura ini akan membantu kepulihan kalian. Bukankah dia belum pulih dari 10 tahun yang lalu? Bagaimana instruktur Bai dapat meminjam energi spiritual Ling Feng? Elder Tu, kenapa dia menghubungiku di saat seperti ini? Dengan memulihkan kedua bawahanmu, aku sudah memberimu wajah, wahai Elder Tu. Sedangkan untukmu He Xiangsheng, sebelum saudara senior Su datang kepadaku secara pribadi, berlututlah di sini dengan baik. Xin berganti di Departemen Bistaming. Aku dengar kau menungguku selama berjam-jam, ada apa? Saya ingin melapor ke Anda, Wakil Instruktur Cheng, kami telah dikalahkan oleh murid Instruktur Bai, dan He Xiangsheng masih berlutut di puncak King Luan. Kau boleh kembali ke aula penegakan hukum, setelahnya akan kuurus masalah ini sendiri. Siap Wakil Instruktur, kami akan kembali dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Bai Luo Chen, bahkan jika kau memiliki puncak King Luan sebagai dukunganmu, kau tidak akan dapat menandingi kekuatan Wakil Instruktur Cheng di ranah Leafing Aperture. Yin Hai, ikut aku ke puncak King Luan besok malam untuk menjemput saudara mastermu kembali. Siap Master, murid menerima perintah. Xin berganti di keesokan di pagi hari di puncak King Luan. Sudah seharian penuh dan tidak ada seorang pun yang datang dari Departemen Bistaming yang datang, apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Lebih baik aku melihat latihan Liu Yue lebih dulu. Tak kusangka dia sangat giat dalam berlatih. Akan kuuji dia dengan serangan secara diam-diam. Master Bai pun langsung melancarkan serangannya dengan beberapa kayu bakar, tapi Liu Yue berhasil menyadarinya dan langsung menepis serangan diam-diam dari Master Bai itu dengan baik dan dengan gerakan yang menawan. Tidak buruk, kau berhasil menangkis serangan diam-diamku dan tetap tenang. Liu Yue, aku akan keluar untuk perjalanan, jika seseorang dari Bistaming datang mencari masalah, kau tinggal melempar jimat ini. Jangan khawatir Master, aku tidak akan membiarkan orang yang menganggur untuk datang membuat masalah. Kau berlatihlah dengan baik dan jagalah departemen ini baik-baik, aku akan kembali besok pagi secepatnya. Jurang Changwu adalah tempat tinggal klan iblis Yun Huang, semakin masuk ke dalam semakin tinggi ranah kultivasi klan iblis tersebut.
Di bagian terdalam, ada bagian yang bahkan yang terkuat di periode Mahayana pun menghindarinya, karena disitulah tempat tinggal 12 leluhur iblis. Singkat cerita sampailah Master Bai di wilayah Jurang Changwu. Dengan kondisi Liu Yue saat ini, dia tidak akan bisa menggunakan material dari leluhur iblis. Baiklah, akan kulakukan saja dengan cara yang mudah. Master Bai langsung menggunakan serangan gunturnya untuk menyerang ke segala arah, untuk memancing salah satu Raja Iblis yang bertipe guntur untuk keluar. Namun dia menghentikan serangannya saat melihat seorang gadis yang sedang berlari kebingungan. Hei, bukankah itu murid perempuan dari akademi? Apa yang dia lakukan di sini? Tiba-tiba muncul serangan yang mengarah ke murid perempuan itu, yang mengakibatkan ledakan cukup dahsyat. Sungguh, kenapa masalah selalu datang satu persatu? Aku akan menggunakan mantra tembus pandang dan datang untuk melihatnya. Serangan orang itu sungguh kuat, pelindung yang kugunakan sampai hancur. Hahaha, apa kau masih ada trik lain sekarang? Sudahlah, jangan melawan, biarkan paman bermain dengan tubuhmu yang indah itu, tanpa memberikan bekas luka terlebih dahulu. Akan sangat disayangkan jika tubuh indahmu itu harus terluka. Bajingan rendahan, jangan berharap kau bisa melakukan sesuatu terhadapku. Bukankah Departemen For Artmu hanyalah berisi hewan peliharaan wanita yang dibudidayakan oleh akademi? Ada baiknya kau mau melayani paman ini dengan patuh. Aku akan mempertimbangkannya untuk membiarkanmu tetap hidup. Hahaha, aku Yun Ruo, meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Tiba-tiba dengan cepat orang besar itu menyerang dan mendorong kepala Yun Ruo hingga terjatuh, sambil memegang kepalanya, orang itu langsung memblokir kekuatan spiritual Yun Ruo. Wajahmu begitu halus dan lembut, mungkin lebih baik jika aku melakukannya di tempat lain. Kakak senior Yun Si, apakah aku sudah ditakdirkan untuk dicemari oleh orang jahat hari ini? Dengan masih menyembunyikan keberadaannya, Bai Luo Chen berkata, aku telah membuka kekuatan spiritualmu yang tersegel, pukul dia di titik Danzong. Hah, apa yang terjadi denganku? Sekarang tiba-tiba aku bisa bergerak. Seketika Yun Ruo langsung melancarkan serangannya ke arah orang besar itu, hingga orang besar itu terpental cukup jauh dan menghantam tebing. Dan terlihat bekas serangan Yun Ruo itu menyebabkan tubuh orang besar itu hingga berlubang, dan tak berdaya. Bos, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Siapa tadi yang membantuku? Kenapa aku tidak melihatnya dan tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali? Senior, terima kasih atas pertolonganmu tadi. Bai Luo Chen pun berkata dalam hati, haha, bahkan kau sampai membungkuk ke udara. Apakah semua murid yang dilatih oleh kakak senior Yue sangat lucu seperti dia? Gadis sialan, aku ingin kau membayarnya atas kematian bosku. Sial, aku telah kehabisan energi spiritualku, aku tidak boleh memperlihatkannya, kemarilah jika kau ingin ikut mati bersama orang besar itu. Berhentilah berpura-pura, kau telah kehabisan energi spiritualmu. Kau akan mati setelah menerima satu seranganku ini. Senior, tolong aku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ambil langkah ke kiri dan serang titik aku puntur ginjalnya. Terima kasih senior, apa kau sudah gila dengan berbicara sendiri? Matilah kau. Meskipun Yun Ruo berhasil menghindari serangan pertama dari musuh, gerakannya terlalu lambat, sial, apakah aku akan mati hari ini? Dengan cepat Bai Luo Chen langsung mengaktifkan mantra segelnya yang mengeluarkan rantai dan langsung mengikat tubuh orang tersebut. Cepat kau serang dan bunuh dia. Senior, keberadaan kakak seniorku Yun Si, terkait dengan orang ini bisakah aku menanyakan keberadaan kakak seniorku terlebih dahulu, sebelum kau menyuruhku membunuhnya? Tidak ada gunanya bertanya, untuk menjaga kepolosannya wanita jalang itu telah meledakkan lautan kinya, dan melarikan diri. Kurasa dia sekarang sudah dimakan oleh serangga Jurang Changwu. Haha, kau berbicara omong kosong, kakak senior tidak akan mungkin kalah dengan orang semacam kalian. Hahaha, bunuh saja aku jika kau berani, mari kita lihat apakah Sekte Wuxiangji akan membiarkanmu tetap hidup. Apa, kau adalah orang dari Sekte Wuxiangji? Hei, anak nakal, untuk apa Sekte Wuxiangji mengirimmu kemari? Grandmaster Bai Luo Chen, bagaimana kau bisa berada di sini? Apa aku sangat terkenal, sampai-sampai orang dari luar mengenaliku? Ternyata, orang yang membantuku secara diam-diam,
sebenarnya adalah Bai Luo Chen, sampah yang diakui oleh Akademi. Sekarang jelas-jelas kau hanyalah sampah yang ada di periode Revolving Light, ini tidak mungkin. Aku tidak tertarik dengan permainan interogasi denganmu. Lebih baik langsung kau katakan saja. Percuma, aku tidak akan memberitahumu apapun. Kalau itu pilihanmu, sekarang, matilah. Seketika rantai yang mengikat orang itu mulai mengikat dengan kuat sampai membuat tubuh orang itu hancur. Tidak, Master Bai, kau telah membunuhnya, kemana aku bisa mencari kakak senior Yunzi? Kau jangan khawatir, aku bisa menemukannya dengan cepat. Apa kau memiliki sesuatu milik kakak seniormu? Akan lebih baik jika dia pernah memakainya. Aku memiliki sapu tangan yang dibordir langsung olehnya. Berikan itu padaku. Burung kecil pergi dan temukan pemilik sapu tangan ini. Tidak lama setelah burung kecil itu pergi, dengan cepat burung kecil itu telah menemukan lokasi keberadaan kakak senior Yunzi. Sementara itu di dalam jurang, senior Yunzi yang sudah pasrah karena tidak bisa naik ke atas, karena lautan Qi-nya yang sudah dihancurkan, dan dia juga sudah tidak memiliki tenaga untuk naik ke atas, dia berpikir kalau jurang ini akan menjadi kuburannya. Namun tiba-tiba terdengar suara Yun Ruo, yang memanggil dari atas jurang itu, kakak senior, apa kau ada di dalam sana, apa kau baik-baik saja? Senior Yunzi pun dengan cepat membalas, Yun Ruo, apa benar itu kamu? Master Bai, kakak senior Yunzi masih hidup, dan dia benar-benar ada di bawah sana, Master, aku harus cepat turun dan menolongnya. Tunggu, jangan khawatir, aku bisa menolongnya. Master Bai, apakah itu jimat soaring? Aku tidak menyangka Master Bai bisa menggunakan itu. Setelah Master Bai mengaktifkan jimat soaring, jimat itu dengan cepat langsung turun ke bawah dan berubah menjadi gelembung-gelembung energi yang langsung membawa senior Yunzi naik ke atas. Kakak senior, akhirnya kita masih bisa selamat. Kakak senior, apa kau terluka parah? Aku tidak apa-apa, kau bisa tenang Yun Ruo. Master Bai, saya Yunzi berterima kasih kepada Master Bai, karena sudah mau membantu kami. Terima kasih Master Bai. Lebih baik kau sembuhkan cederamu dulu, ini, makanlah, pil ini dapat dengan cepat membantu kesembuhanmu. Master Bai, itu adalah harta karun dari Departemen Alkimia, dan itu terlalu berharga untuk murid memakannya. Kenapa kau masih berpikir tentang itu? Apakah pil lebih berharga daripada nyawa manusia? Lagi pula, ini diberikan kepadaku oleh orang gila itu dengan percuma, jadi jangan malu-malu, ambil saja, dan cepat sembuhkan dirimu. Yun Ruo langsung mengambil pil itu dan langsung meminta seniornya itu untuk memakan pil tersebut. Yun Ruo, apa yang kamu lakukan? Kakak senior, cepatlah makan pil ini, kesembuhanmu lebih penting. Setelah memakan pil itu senior Yunzi langsung bisa merasakan lautan Qi-nya kembali pulih, dan luka-luka yang ada di tubuhnya mulai menghilang. Pil ini sungguh luar biasa, dengan sekejap dapat menyembuhkan lukaku, dan menyembuhkan cedera kakiku dalam sekejap. Master Bai, aku akan selalu mengingat kebaikanmu dan pasti akan membalasnya. Aku tidak ingin kau membalasnya. Kalian seharusnya tidak berada di tempat berbahaya seperti ini. Coba jelaskan apa yang kalian lakukan di jurang Changwu. Kalian berdua pergi ke daerah di mana Raja Iblis berkeliaran, apakah kalian sudah bosan hidup? Kakak senior, apa kita harus memberitahukannya kepada Master Bai? Master Bai, ini semua adalah salahku, karena ingin menemukan bahan untuk Master Yue untuk memperbaiki Qin, aku menjadi serakah untuk sementara waktu, dan itu yang menyebabkan masalah ini terjadi. Murid ini datang ke jurang Changwu untuk mengejar ulat sutra es iblis kelas 9. Jika penilaian murid benar, orang-orang dari Sekte Wu Xiangji seharusnya juga datang untuk mengejar ulat sutra es itu. Tunggu, sepertinya ada yang salah tentang ini. Seharusnya itu hanyalah monster tingkat tinggi peringkat 9. Dan Sekte Wu Xiangji mengejarnya dari utara sampai ke selatan. Mungkinkah mereka telah salah membuat penilaian, bahwa ulat sutra es bukanlah iblis yang berlevel tinggi, tapi iblis roh dalam periode Molting atau bahkan Raja Iblis yang telah mengolah bentuk manusia. Seketika suara Yun Ruo memecahkan lamunan Bai Luo Chen, Master Bai, apakah Anda juga datang untuk menangkap ulat sutra es? Iya, sepertinya monster ulat sutra es adalah monster yang bertipe air dan guntur yang langka. Muridku akan segera menerobos, dan aku ingin objek yang bisa menghancurkan seperti atribut guntur, sepertinya menangkap ulat sutra es adalah pilihan yang terbaik. Master Bai sangat baik kepada muridnya, aku dan kakak senior sangat iri padanya.
Jangan omong kosong, Master Yue juga memperlakukan kita dengan sangat baik. Ayolah, kita harus cepat pergi untuk memburu ulat sutra es, aku harus kembali sebelum fajar. Xin berpindah di puncak Gunung Qingluan. Terlihat Li Yue yang selesai membaca satu halaman bukunya dia merasakan akan menerobos jadi dia memutuskan untuk bermeditasi dan berlatih. Saat dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari luar. Bai Luo Chen, keluarlah untukku, dan terima konsekuensimu. Benar saja, seseorang datang untuk membuat masalah, saat master pergi. Li Yue pun langsung pergi keluar, untuk menemui orang tersebut. Bai Luo Chen telah gila, dia telah memanfaatkan muridnya untuk melanggar peraturan, dan melawan aula penegakan hukum. Aku Cheng Kun, wakil instruktur Departemen Bistaming. Bai Luo Chen cepat keluarlah dan terima hukumanmu. Master Cheng, dia keluar. Bai Luo Chen, itu ternyata dia menyuruh muridnya untuk keluar, apa dia ingin memanfaatkan muridnya lagi? Maaf, Master Bai, memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan jika Master Cheng dan senior memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat memberitahu murid untuk menyampaikannya atas nama Anda. Kau cepat berlutut. Master, murid ini tidak melakukan kesalahan kenapa harus berlutut. Ketika kau melihat para tetua, kau harus segera berlutut. Apakah sampah Bai Luo Chen itu tidak mengajarimu peraturan akademi? Maaf, murid belum pernah mendengar aturan seperti itu. Juga, Master Bai bukanlah sampah. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda untuk master saya. Lancang, seorang murid baru, berani membalas omongan wakil instruktur. Berlutut di hadapanku. Seketika wakil instruktur Cheng melancarkan serangan kepada Li Yue, namun Li Yue mampu penahannya dengan mantra sealnya, murid tidak bersalah, aku tidak akan berlutut. Bagus, akan kulihat seberapa lama kau bisa bertahan. Wakil instruktur Cheng pun langsung melancarkan serangan beruntun ke arah Li Yue, namun Li Yue tetap berdiri dan mampu bertahan dari serangan wakil instruktur Cheng. Untuk tetap menjaga agar Li Yue tetap berdiri dan tidak berlutut dia rela membakar ranahnya untuk bertahan. Murid perempuan ini sangat luar biasa, jika masalah ini menyebar. Departemen Beastaming dan aku akan dipermalukan di akademi. Yin Hai, pergi dan bunuh dia, jangan biarkan anak itu tetap hidup. Master, bukankah kita akan melanggar peraturan yang serius jika melakukan itu? Jika aku mengatakan bunuh, kau harus membunuh, apa kau juga ingin melanggar perintah mastermu? Murid tidak akan pernah melanggar perintah master. Hanya saja murid merasa bahwa, saudari junior ini tidak melakukan kesalahan sampai harus mati. Saya akan turun, dan berbicara dengannya, selama adik junior itu berani mengakui kesalahannya dia akan selamat. Hah. Tanpa diduga seorang master yang seperti binatang bisa melatih murid yang mirip seperti manusia. Setelah itu Yin Hai turun dan menghampiri Li Yue, adik perempuan masterku adalah seseorang yang menginginkan wajah. Jika kau mau berlutut, dan mengakui kesalahanmu, semuanya akan berakhir. Li Yue pun membalas, aku tidak menyangka, bahwa sekte immortal paling terkemuka di perbatasan selatan Yun Huang, akan menyembunyikan sampah seperti mastermu. Adik junior, untuk apa kau berjuang? Jika kau berani menghina Master Cheng, aku akan benar-benar membunuhmu. Kau tidak perlu mengatakannya, jika mastermu ingin kau membunuh, maka bunuhlah, aku tidak akan pernah memohon belas kasihan padamu. Perintah Master Cheng sulit dilanggar, untuk itu aku minta maaf karena aku harus membunuhmu. Sebenarnya teknik ini kusiapkan untuk membunuh mastermu Bai Luo Chen. Saat Xin Yi ingin melancarkan serangannya, ke arah Li Yue, tiba-tiba si kuda hitam Xiao Wu, menyerang Xin Yi dari arah samping, dan hingga terpental menghantam tembok dan langsung membuat Xin Yi tidak sadarkan diri. Tidak heran, He Xiangsheng sangat tertarik dengan kuda itu, ternyata dia adalah binatang roh iblis. Xiao Wu langsung mengeluarkan auranya, untuk siap bertarung. Master Cheng pun langsung mengeluarkan tekniknya yang berbentuk tali, untuk mengikat Xiao Wu. Seketika, Xiao Wu langsung terjatuh saat terikat oleh serangan Master Cheng. Xiao Wu pun langsung berdiri dan berlari ke arah Master Cheng untuk menyerangnya. Binatang iblis, beraninya kau ingin menyerangku untuk mencari kematian. Namun kekuatan Xiao Wu masih terlalu lemah untuk melawan Master Cheng, alhasil Xiao Wu pun terlempar oleh serangan Master Cheng, dan langsung terlempar hingga menyebabkan bola jiwa Xiao Wu retak, dan Xiao Wu pun langsung terkapar.
dan tidak bisa berdiri kembali. Melihat Xiao Wu yang terjatuh dan terluka parah, Li Yue pun tidak lagi bisa menahan amarahnya, dan langsung mengeluarkan auranya. Orang tua, kau sebaiknya membunuhku hari ini, jika kau membiarkanku hidup, aku pasti akan membalas perbuatanmu suatu hari nanti. Master Cheng pun langsung turun dan menghampiri Li Yue, haha, baiklah kalau itu keinginanmu. Li Yue pun langsung bergerak dan menyerang Master Cheng, ini jarak yang tepat. Li Yu pun langsung melancarkan teknik Moon Immortal Will, dan berhasil mengenai Master Cheng. Namun serangan Li Yue itu hanya mampu menggores leher dari Master Cheng. Untung aku sudah mempersiapkan diri, jika bukan karena senjata sihir pelindung tubuh Lao Su, aku pasti sudah mati karena serangan itu. Gadis itu bisa membuat senjata sihir pelindung tubuh milikku rusak, dia harus kubereskan hari ini, kalau tidak dia akan sangat berbahaya di masa depan. Sementara itu Li Yue yang kekuatan spiritualnya sudah terkuras habis, tidak mampu menghindar dari serangan Master Cheng, dia pun terikat dan ditarik oleh Master Cheng ke hadapannya. Master Cheng pun langsung mencekik leher Li Yue. Awalnya aku ingin membunuh Bai Luo Chen bersamamu, tapi dia tidak ada, maka dari itu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian akan kutangkap Bai Luo Chen, dan akan kusiksa dan kubunuh dia secara perlahan. Master Bai bukanlah orang yang lemah, dia pasti tidak akan melepaskanmu setelah kejadian ini. Sementara itu, Xiao Wu yang sudah tersadar, berusaha berdiri untuk menyelamatkan Li Yue, namun karena lukanya yang terlalu parah, dia terjatuh kembali. Li Yue pun berkata, Xiao Wu jangan kemari, larilah, selamatkan hidupmu. Dan tiba-tiba, Li Yue pun mengingat perkataan Master Bai sebelum dia pergi. Li Yue jika seseorang dari Departemen Bestaming datang mencari masalah, kau gunakan saja kertas jimat ini. Li Yue pun mengambil kertas jimat yang diberikan oleh Master Bai, dan menempelkannya ke lengan Master Cheng. Haha, apa gunanya mengambil selembar kertas rusak itu sekarang? Namun seketika, jimat itu meledakkan energi guntur yang sangat dahsyat.